Episode 5 ini dimulai dengan seorang pria yang tampak gugup berlari ke dalam lift di sebuah hotel sambil memegang kantong kertas. Dia dengan cepat mencoba menutup pintu lift, tetapi seorang ayah dan anak laki-laki menerobos masuk sebelum pintu tertutup. Ketika mereka sampai di lantai tujuan, pria yang gugup itu bergegas keluar, menerobos melewati sang anak laki-laki yang membuat sang ayah marah. Sang ayah mengejarnya, namun pintu kamar sang pria itu tertutup. Ia memanggil petugas keamanan untuk mengetuk pintu itu. Namun terdengar suara seperti perkelahian. Hal ini mendorong petugas keamanan untuk segera membuka ruangan, hanya untuk melihat pria itu sudah ditikam dan sekarat. He stabbed me. Who stabbed you? Lalu, CBI dan Jane segera dipanggil ke TKP. Dari kejadian ini, tidak ada kemungkinan pelaku melewati pintu depan. Jadi Jane fokus ke jendela hotel, tapi tidak yakin pembunuhnya keluar masuk dari sana. Pembunuhan ruang tertutup yang terlihat seperti sulap. So what? Magic? Nope. Just a trick. Tidak lama kemudian, Ray Hafner dan Jason Cooper muncul, mengatakan bahwa korban bernama Chad Portman adalah anggota Visualis. Cooper mengatakan bahwa karena pria itu adalah anggota, mereka akan menjadi bagian dari penyelidikan. Dalam perjalanan keluar, Jane dan Hafner mengobrol di lift tentang Red John. Hafner lalu memprediksi masa depan Jane di mana pembalasan akan menghadang Jane di masa depan. You were a psychic than you were a cop. Kemudian di CBI, Van Pelt menelusuri profil korban di mana diketahui Parkman seorang pelatih senam yang sedang menghadiri konferensi kesehatan olahraga sebagai pembicara utama. Sementara Teresa pergi untuk menemui Cooper tentang hubungan Parkman dengan Visualis, Cho dan Jane pergi ke pusat kebugaran tempat Parkman melatih. Mereka mengobrol dengan ayah dari salah satu gadis yang dilatih korban. Sang ayah mengatakan Parkman adalah pelatih yang luar biasa dan ia tidak pernah merasa khawatir meninggalkan putrinya sendirian dengan pelatih tersebut. Seorang wanita berambut pirang kemudian mendekati Cho menanyakan tentang pusat kebugaran itu. Manajer pusat kebugaran datang dan menyela. Cho dan Jane memperkenalkan diri sebagai petugas CBI kepada manajer dan Jane pergi bersama manajer itu untuk berbicara secara pribadi. Sementara Cho, wanita itu terus menanyainya tentang apa yang terjadi. Cho hanya menjawab, itu adalah pembunuhan. Ketika wanita itu mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Cho hanya mengarahkannya kepada seorang karyawan pusat kebugaran untuk menanyakan harga keanggotaan pusat kebugaran. Thanks. Sementara di sisi Rixby, ia menyelidiki pembajakan mobil yang bertepatan dengan kematian Parkman. Terdapat pisau di dekat korban dan akan dianalisis forensik. Masih di pusat kebugaran, ketika Jane mencuri dia manajer tempat ini sebagai pelakunya, Teresa menelpon Jane tentang pembajakan mobil. Korban diidentifikasi sebagai Devin Frost, mantan pelatih pusat kebugaran tersebut, yang membuat alur kasus ini mengalami kemajuan. Tim juga menemukan peredam suara buatan sendiri di dalam mobil Frost, sementara pistol yang digunakan bersama peredam suara tersebut yang membunuh Frost ditemukan di sebuah gang antara hotel dan mobil. Tim lalu memanggil Hafner untuk menunjukkan progres kasus. Dalam CCTV hotel, Parkman memasuki hotel pada jam 22.48. Lalu terjadi kesalahpahaman antara Parkman dan sang pria sebelumnya pada jam 22.51. Dan pada jam 22.58, pihak keamanan hotel membuka kamar Parkman dan menemukannya sekarat di lantai dengan luka tusukan. Pada jam 23.11, polisi dan emergency tiba dan mengatakan Parkman sudah meninggal. Nobody could have entered or left the room during that time period without being seen. Lalu ada pembajakan mobil di dekat hotel, yaitu Devin Frost. Pisau di dalam mobil tersebut telah diidentifikasi memiliki darah Parkman dan sidik jari Frost. Diduga karena sifat peredam suara buatan sendiri, saksi juga mendengar suara tembakan yang diduga menewaskan Frost pada jam 22.57. Kesaksian para saksi menunjukkan bahwa kedua pria tersebut dibunuh pada waktu yang hampir bersamaan. Masalahnya adalah Frost tewas di dalam mobil yang berada cukup jauh dari hotel, sehingga membuat tim bingung bagaimana ia bisa berada di kamar hotel untuk menikam
Parkman dan kembali ke mobil dalam waktu sesingkat itu. Untuk sementara, tersangka saat ini hanyalah manajer pusat kebugaran. Ditambah tim mendapati berita kematian Robert Kirkland yang terlihat aneh sehingga Risby ditugaskan untuk mencari tahu. Dalam wawancara dengan sang manajer, Teresa dan Jane sepakat untuk menghapusnya dari tersangka. Van Pelt lalu masuk untuk memberikan laporan panggilan terakhir David Frost. Hafner menelponnya 3 kali dalam seminggu. Teresa dan Van Pelt kemudian menemui Hafner yang berada di TKP. Hafner mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk melindungi Parkman dari Frost. Saat itu, Teresa melihat Hafner seperti tidak nyaman. Hafner menunjukkan ada laba-laba di dinding dan mengatakan ia tidak menyukai laba-laba. I don't know. Setelah laba-laba itu hilang, Hafner melanjutkan bicaranya, yaitu ia tidak menyangka Frost benar-benar akan membunuh Parkman. Saat ini ia kembali ke TKP untuk mencari tahu bagaimana Frost kabur dari hotel. Trik yang bahkan Jane belum bisa pecahkan. Petunjuk terbaru adalah Parkman tak langsung mati akibat luka tusukan. Dia mati karena berkelahi setelah penusukan dan mengalami pendarahan pembuluh jantung. So, you're welcome. Di CBI, detektif FBI bernama Oscar Cordero memberikan laporan tentang kematian Kirkland kepada Risby. Beritanya betul-betul dibuat seolah-olah Kirkland kabur dan sopir mobil tahanan tidak punya pilihan selain menembak mati Kirkland. Risby pun berterima kasih dengan informasi itu, apalagi laporan tersebut tidak perlu disalin lagi. Hey, no problem. Maybe one day you'll do a favor for me, right? Namun ketika Cho muncul menemui Risby, mereka sepakat bahwa kematian Kirkland tetap mencurigakan. 6 peluru ke arah punggung tidak tampak seperti terpaksa menembak. Di ruang utama, wanita dari tempat gym yang sempat menghampiri Cho datang. Ia diminta menunggu di kursi sampai Cho datang. Saat Cho muncul, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Kira Tinsley. Ia ingin mengajak Cho minum kopi dan Cho setuju. Perjalanan mereka keluar dilihat oleh Jane dan tampaknya ia tertarik. Setelah mendengar dari Van Pelt bahwa wanita itu telah duduk di kursi Cho, Jane pergi ke meja Cho dan menemukan alat penyadap yang ditanam oleh Tinsley. Jane pun menyusul Cho dan Tinsley di kedai kopi. Ia mengkonfrontasi Tinsley dengan alat penyadap tersebut. Tinsley menyerah pada penyamarannya dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang detektif swasta bernama Kira Tinsley yang disewa oleh visualis. Dia meraih alat penyadap itu, tetapi Jane menjatuhkan ke dalam kopinya, membuat Tinsley marah yang mengklaim alat penyadap itu bernilai $300 dan pergi dengan marah. Ketika Cho menyarankan untuk membuntuti Tinsley, Jane mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah menaruh alat penyadap itu di tas Tinsley. Yang sebenarnya Jane jatuhkan ke dalam kopi hanyalah sebuah koin. Kemudian, pada malam harinya, di TKP, Jane meminta Teresa untuk mengumpulkan Cooper dan Hafner di TKP dan memintanya untuk membawakan karet gelang latihan senam. Sebelum Jane menuju ke kamar hotel, dia meminta Risby dan Cho untuk berjaga di gang tempat pistol itu ditemukan. Jane lalu tiba di kamar untuk menemui Cooper, Hafner, dan petugas keamanan hotel. Jane akan menjelaskan deduksinya tentang kejadian kasus ini dengan mengatakan bahwa Parkman dan Frost adalah pasangan gay sejak Parkman masih menjadi pelatih Frost saat di bawah umur. Kesimpulan itu datang dari pernyataan ayah dari putri yang menjadi murid Parkman. Ia tidak khawatir meninggalkan putrinya dilatih bersama Parkman, dan pernyataan dari manajer saat diwawancarai yang mengatakan Frost berhenti bekerja ketika Parkman sempat pergi ke luar negeri. Namun hubungan mereka menjadi buruk, puncaknya ketika Parkman berencana pergi menghadiri konferensi tanpa mengajak Frost. Frost berkesimpulan ia telah digantikan pria yang lebih muda dan berencana akan balas dendam. Hanya saja sebelum membunuh, ia memeras Parkman karena sejak keluar dari pusat kebugaran, ia tidak mendapatkan pesangon, sementara visualis juga tidak membantunya. Frost dengan mudah membuat Parkman membawa uang dengan ancaman telah memperkosa anak di bawah umur, yaitu Frost itu sendiri. Namun yang tidak diketahui Frost adalah reaksi Parkman setelahnya. Parkman mengeluarkan pistol peredam untuk membunuh Frost. Sebaliknya untuk Parkman, dia juga tidak mengetahui kalau Frost membawa pisau dan menusuk Parkman. Parkman yang panik
karena rencananya tidak berjalan mulus, berlari menuju kamar hotel dan berpikir apa yang harus dilakukannya dengan pistol itu. Jendela satu-satunya jalan, tapi melemparnya hanya akan berakhir di jalanan. Jadi Parkman menggunakan karet gelang senam sebagai katapel darurat untuk membuat pistol itu terbang jauh melewati satu gang dari hotel, tepat di posisi pistol itu pertama kali ditemukan. Saat pistol itu jatuh ke gang, otomatis pistol itu menembak dan didengar oleh para saksi pada jam 22:57. Lalu bagaimana Parkman mati? Ketika ia menarik katapel darurat, pembuluh darahnya pecah. Ia terpental ke meja dan terciptalah suara seperti berkelahi. Jadi, tidak ada orang lain yang masuk ke kamar ini kecuali Parkman sendirilah yang melakukan semuanya. Usaha untuk menutupi pembunuhan yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus selesai. The trick was that there was no trick. Di kantor CBI, Cooper hendak pergi dan mengatakan kepada Jane bahwa berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Jane bertanya mengapa ia mencoba memasang alat penyadap di kantor CBI, tetapi Cooper membantah telah melakukannya. Jane menyadari bahwa Cooper mengatakan yang sebenarnya, dan Tinsley mungkin telah dikirim oleh Red John atau akan menjadi korban berikutnya. Tim lalu melacaknya dan masih mendengarkan melalui alat penyadap di tasnya. Mereka menyadari bahwa seorang penyerang telah memasuki rumah Tinsley. Sementara itu, Teresa dan Jane sedang dalam perjalanan ke rumahnya bersama dengan mobil patroli Sacramento. Tetapi mereka tiba terlambat dan menemukan Tinsley yang terluka parah di lantai. Dengan napas terakhirnya, Tinsley memberitahu petunjuk paling berharga kepada Jane bahwa Red John memiliki tato di lengan kiri dengan simbol 3 titik.